Selamat siang, perkenalkan nama saya Gregorius Mite, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membuat proyek video mata kuliah pengantar filsafat yang diampuh oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S.Phil M. Pum. Di sini saya akan menjelaskan ahli filsuf menurut John Dewey. Yang pertama ada pendahuluan. John Dewey adalah filsuf pragmatis dan pembaru pendidikan yang memandang pengetahuan sebagai hasil interaksi dinamis antara manusia dan lingkungan. Ia menolak kebenaran tetap dan menekankan pengalaman serta inquiry sebagai sumber pengetahuan. Meskipun pemikirannya membuka peluang perubahan sosial dan pendidikan, pendekatannya juga menghadapi kritik tentang batas kemampuan praktisme dalam menjelaskan kebenaran jangka panjang. John Dewey tetap relevan untuk memahami pendidikan, demokrasi, dan praktik sosial kontemporer dengan pendekatan yang kritis dan progresif. Kedua, profil singkat John Dewey. John Dewey dari tahun 1859 sampai 1952 adalah filsuf, psikolog, dan pendidik Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri praktisme bersama Peirce dan James, serta bapak pendidikan progresif dengan teori learning by doing. Lahir di Burlington, Vermont, ia meraih gelar sarjana di University of Vermont tahun 1879 dan doktor dari Johns Hopkins tahun 1884. Kemudian mengajar di University of Michigan, Chicago, dan Columbia. Dewey mendirikan sekolah laboratorium di University Chicago tahun 1896 untuk menerapkan pedagogi progresif berbasis pengalaman dan inquiry, menolak pendidikan tradisional yang kaku. Ia menulis 40 buku dan ratusan artikel, termasuk Demokrasi and Education tahun 1916 yang menekankan pendidikan sebagai proses sosial untuk demokrasi. Pemikirannya memengaruhi psikolog fungsionalisme dan reformasi pendidikan massal secara global. Yang ketiga, gagasan filsafat. Gagasan filsafat terbagi menjadi 5. Yang pertama, instrumentalisme. Filsafat yang berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata. Kebenaran diukur dari apakah ide itu berhasil dalam praktik. Yang kedua, pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Manusia belajar melalui interaksi dan pengalaman langsung, bukan hafalan pasif. Yang ketiga, demokrasi sebagai cara hidup. Demokrasi harus membentuk masyarakat yang komunikatif, partisipatif, dan terus belajar bersama. Yang keempat, pendidikan progresif. Sekolah harus berbasis pengalaman, pemecahan masalah, dan aktivitas aktif, bukan sekedar ceramah. Yang kelima, perubahan sosial. Dunia selalu berubah, sehingga filsafat, moral, dan kebijakan harus fleksibel dan terus diperbaharui. Yang keempat, relevansi gagasan. Relevansi gagasan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan modern yang berbasis pengalaman model, pembelajaran aktif, project-based learning, diskusi kelas, hingga problem solving yang dipakai sekolah dan kampus hari ini sangat dipengaruhi Dewey. Ia relevan karena dunia menuntut mahasiswa kreatif, kritis, dan adaptif, bukan sekedar menghafal. Yang kedua, demokrasi partisipatif. Gagasan Dewey tentang demokrasi sebagai cara hidup cocok dengan tuntutan zaman. Masyarakat perlu terlibat, berdialog, dan mengawasi pemerintah. Cocok untuk memperkuat budaya politik yang sehat dan mencegah otoritisme. Yang ketiga, pendidikan sebagai dasar perubahan sosial. Dewey melihat sekolah sebagai tempat membentuk warga negara yang cerdas. Hari ini, pendidikan memang terbukti menjadi kunci untuk mengatasi hoax, meningkatkan literasi hukum, menciptakan masyarakat yang lebih dewasa secara politik. Yang keempat, pemecahan masalah secara pragmatis. Pendekatan Dewey mengajarkan bahwa kebijakan dan teori harus diuji lewat hasil. Ini relevan untuk merumuskan peraturan menilai program pemerintahan
menyelesaikan masalah sosial dengan solusi yang praktis, bukan hanya ideal. Yang kelima, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dunia berubah cepat, teknologi, politik, dan ekonomi. DW menekankan bahwa pengetahuan harus dinamis sehingga masyarakat bisa berpartisipasi tanpa kehilangan akal sehat. Yang terakhir, kesimpulan. John Dewey menegaskan bahwa filsafat harus berfungsi untuk memecahkan masalah nyata, bukan hanya teori abstrak. Ia melihat pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan, sehingga manusia belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Dalam pendidikan, Dewey menolak metode hafalan dan menekankan pembelajaran berbasis pengalaman, aktivitas, dan pemecahan masalah. Dewey juga memandang demokrasi sebagai cara hidup, di mana masyarakat harus berpartisipasi, berdialog, dan terus belajar bersama. Dunia yang selalu berubah menuntut pemikiran yang fleksibel, pragmatis, dan terbuka, sehingga ide atau kebijakan dinilai dari sejauh mana ia bekerja dalam praktik. Singkatnya, Dewey membawa filsafat ke arah yang praktis, dinamis, dan berorientasi pada pembaruan sosial melalui pendidikan dan pengalaman manusia. Sekian penjelasan dari ahli filsuf John Dewey. Terima kasih.